Dan selamat datang kembali di Republik Rupiah, tempat di mana kalian bisa mendapatkan semua informasi tentang dunia investasi, keuangan, dan cryptocurrency khusus untuk masyarakat Indonesia. Hari ini kami ada proyek yang sangat menarik untuk diselami. Salah satu kemungkinan untuk merevolusi sistem keuangan. Tentu saja kita itu bicara soal synthetics. Oke, let's go. Sekadar pengingat untuk semua orang yang baru di sini untuk follow semua saluran media sosial kami yang lain. Kalian bisa temukan kami di Facebook, Instagram, dan Twitter. Kami akan sering posting konten di balik layar atau behind the scenes dan story-story. Kalian jadi punya informasi tambahan yang tidak ditemukan di channel YouTube ini. Juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update informasi apapun. Oke, jadi apa itu synthetics? Untuk memahami ini secara rinci, pertama-tama kita perlu melihat pasar derivatif dan sistem keuangan. Jadi, apa itu derivatif? Pada dasarnya, dengan penjelasan yang paling disederhanakan, derivatif itu adalah investasi keuangan yang dapat kalian buat seperti sebuah kontrak dengan orang yang menerbitkan kontrak tersebut yang biasanya makelar atau bank atau pasar exchange. Kontrak ini akan memungkinkan kalian terekspos pada pergerakan harganya aset tertentu, baik itu saham atau logam mulia atau jenis pasar keuangan kayak cryptocurrency. Ini memungkinkan lembaga-lembaga dan investor untuk jadi lebih kreatif dengan produk investasi. Demikian mampu berinvestasi kepada hal-hal yang kemungkinannya lebih berisiko seperti leverage trading, di mana harga satu saham tertentu mungkin naik $1. Tapi kalau kalian melakukan leverage trading dan leverage kalian itu 10 kali, maka jadinya $10. Ini juga berfungsi terutama untuk asuransi, di mana dana investasi besar dapat memiliki strategi investasi keuangan yang kreatif, yang mereka buat dengan makelar atau bank yang berusaha melindungi mereka dari kerugian investasi lainnya. Jadi saya tahu apa yang kalian pikirkan, ini terdengar sangat membosankan. Nah tapi, pasar derivatif itu merupakan persentase besar dari semua Wall Street dan investasi finansial di seluruh dunia. Ini memberi orang kesempatan untuk berinvestasi dalam hal-hal seperti emas dan perak tanpa benar-benar harus menyentuh atau memegang emas peraknya, hanya karena mereka itu berinvestasi dalam sebuah kontrak derivatif. Ini berarti harganya diturunkan dari aset dasar yang mendasari kontraknya tersebut. Kami tahu waktu kalian klik video ini itu kalian nyari informasi soal cryptocurrency. Terus apa hubungannya dengan semua yang barusan kami bicarakan? Nah, disinilah kisahnya Synthetix dan token SNX jadi sangat menarik. Synthetix adalah marketplace keuangan yang dibangun pada blockchain Ethereum. Ini memungkinkan orang untuk menghubungkan dompet Ethereum apapun seperti MetaMask untuk berdagang secara anonim dengan aset-aset sintetis. Jadi, apakah aset sintetis itu? Aset sintetis itu persis seperti namanya, sebuah versi sintetis atau versi buatan dari aset yang nyata. Misalnya, pada platform Synthetix, kalian dapat berinvestasi versi sintetisnya Bitcoin yang dikenal sebagai SBTC. Bitcoin sintetis ini melacak persis harga Bitcoin yang sebenarnya. Satu-satunya perbedaan adalah token ini didasarkan murni pada blockchain Ethereum. Hal ini memungkinkan para trader untuk datang dan berdagang semua cryptocurrency favorit mereka di satu lokasi tanpa harus lompat bolak-balik antara blockchain yang berbeda atau bikin banyak akun di beberapa exchange berbeda yang terus-menerus transfer koin mereka ke sana kemari antar dompet yang berbeda itu. Semua perdagangan ini dapat terjadi di satu lokasi. Semuanya berbasis aset-aset sintetis. Ini nggak hanya berlaku untuk cryptocurrency. Menggunakan aplikasi Synthetix, pengguna bahkan bisa berdagang versi sintetisnya emas atau perak atau mata uang berbeda seperti dolar Amerika Serikat. Baru-baru ini bahkan Synthetix menambahkan kemampuan untuk berdagang saham Tesla sintetis. Ini adalah sarana yang sangat kuat karena memungkinkan individu untuk tetap anonimus dan cuma perlu memegang beberapa Ethereum untuk dapat terlibat dengan semua pasar berbeda tersebut di satu tempat yang mulus dan terpusat. Satu-satunya perbedaan dengan semua aset dari yang asli ini adalah mereka ada huruf S kecil di depannya.
untuk menandakan mereka adalah versi sintetis atau buatannya. Misalnya SBTC, SETH, SLink, SLTC, dan SXRP. Juga termasuk banyak mata uang utama dunia seperti SUSD, SGBP, SAUD, SJPY, dan juga untuk saham seperti saham Tesla yaitu STesla atau SXAU untuk emas, dan SXAG untuk perak, dan S-Oil untuk, ya benar, oil minyak. Pertanyaan logis untuk ditanyakan selanjutnya adalah bagaimana protokol Synthetix benar-benar menjamin nilai dari token-token sintetis tersebut. Gimana sih caranya kita itu tahu bahwa mereka sebenarnya memiliki nilai dan gak hanya bakal turun ke nol dan jadi gak berharga? Semua aset-aset di dunia nyata itu memiliki nilai, dan memegang mereka jadi jaminan bahwa kalian punya akses ke nilai itu. Well, kalau disinilah platform Synthetix itu mulai bersinar. Untuk dapat menciptakan nilai dan jadi yakin ketika trading aset sintetis apapun, dana kalian itu ternyata aman, semua aset-aset sintetis dijamin dengan statusnya token SNX. Siapapun yang pegang token SNX bisa stake token itu dan menerima sejumlah SUSD yang lebih kecil. Untuk melakukan ini, kalian bisa pergi ke staking.synthetix.io, terus kalian stake token SNX tersebut. Kalian harus memberi agunan atau jaminan sebesar 500%. Artinya, kalian butuh 5 kali lebih banyak token SNX daripada yang kalian terima kembali dalam SUSD. Ini untuk memastikan jaringannya itu sangat kuat dan punya banyak nilai di baliknya jikalau harganya SNX jatuh tajam. Sekalinya kalian terima SUSD sebagai ganti atas staking, kalian terus bisa pergi ke pasar exchange Synthetix dan mulai trading aset sintetis lain apapun. Inilah bagaimana SUSD itu diciptakan. Kalian nggak harus stake token SNX untuk bisa dapetin SUSD. Itu bisa dibeli pada kebanyakan exchange desentral penting kayak misalkan Uniswap atau Curve Finance. Sekalinya kalian punya SUSD, kalian bisa sebebasnya pindah antar aset-aset sintetis apapun yang ditawarkan pada protokolnya Synthetix. Memberi orang individu kayak kalian dan saya kesempatan untuk investasi dalam segala macam aset tanpa perlu meninggalkan ekosistemnya Ethereum dan Synthetix. Jadi, pertanyaan utama selanjutnya yang semua orang selalu tanyakan itu, kenapa kok saya mau stake token SNX saya kalau dapatnya kembali itu cuma SUSD yang nilainya 1/5 dari pemberian awal saya? Karena pelaku stake token SNX adalah yang mendukung nilai jaringannya, mereka diberi hadiah atas stakingnya dan diberi upah lebih banyak token SNX. Pada saat ini, stake itu memberi kalian tambahan token SNX sekitar 30-35% per tahun. Itu perolehan yang menguntungkan. Ini akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, merilis lebih banyak token SNX perlahan-lahan sampai mereka dirilis sepenuhnya. Sekalinya mereka rilis penuh, diharapkan para stakers akan diberi upah dengan ongkos trading SUSD dari semua traders yang menggunakan platformnya. Dengan harapan itu akan diadopsi secara besar dan dilembagakan pada saatnya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini menyajikan kesempatan jangka pendek yang luar biasa untuk membuat sejumlah besar token SNX melalui staking, sementara juga mendukung jaringannya selama berkembang dalam pengadopsian. Sementara juga menyediakan kesempatan bagi orang-orang untuk terekspos ke harga-harga yang bermacam-macam atas mata uang asing, saham logam mulia, dan cryptocurrency lain tanpa harus meninggalkan blockchain-nya Ethereum. Dan token-tokennya SNX itu telah tumbuh dengan pesat selama 12 bulan terakhir, tapi dengan market cap yang masih duduk di luar top 20 proyek cryptocurrency, dan dengan semua kesempatan yang dimiliki untuk menyediakan layanan luar biasa kepada cryptocurrency, dan teori bahwa ekosistemnya secara keseluruhan tuh bagus, masih ada jauh lebih banyak ruang bagi proyek ini untuk berkembang. Tapi seperti biasa, kami bukan penasihat keuangan, dan kami anjurkan kalian untuk lakukan riset lengkap sebelum investasikan uang apapun ke produk atau aset manapun. Satu masalah yang proyek ini pernah miliki tentunya adalah masalah yang tiap proyek berbasis blockchain Ethereum pernah miliki juga, yaitu kenaikan biaya gasnya yang luar biasa tinggi. Ini telah menjadikan staking dan penerimaan hadiah sangat mahal, dan bagi kebanyakan pemegang SNX dalam jumlah kecil, nggak worth it lah.
Synthetix itu sedang berusaha memperbaiki masalah ini dan mereka telah mulai memindahkan protokol mereka ke sebuah chain lapisan kedua di atasnya Ethereum. Staking dapat dilakukan dengan hampir tidak ada biaya yang ditanggung pelaku stakernya. Migrasi ke chain lapisan kedua ini masih dalam tahap awalnya, tapi Synthetix adalah yang pertama dari semua proyek DeFi besar yang berpindah dari chain lapisan dasar utamanya Ethereum ke sebuah chain lapisan kedua dalam rangka mengurangi kemacetan dalam jaringan Ethereum dan juga untuk mencoba mengurangi biaya gasnya yang luar biasa tinggi. Nah, sekarang kami alihkan percakapan ke kalian. Beritahu kami ke dalam komentar di bawah apa pendapat kalian tentang Synthetix. Pernahkah kalian menggunakan itu sebelumnya dan apa kalian berencana untuk stake? Dan apa kalian pikir ini adalah suatu proyek yang bisa diadopsi di masa depan oleh para institusi dan investor besar? Mari kita ngobrol di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk follow kami di semua akun media sosial yang kami tulis daftarnya di deskripsi, juga untuk like dan subscribe untuk membantu penyebaran YouTube kami. Demikian membawa kalian konten terbaik dan pengetahuan terbaru. Dan jika belum, silakan tonton beberapa video kami yang lainnya untuk mengejar ketertinggalan kalian atas semua topik-topik luar biasa yang pernah kami bahas terkait dunia investasi. Sampai jumpa segera dengan kalian semua di waktu yang berikutnya. Cheers!